فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah, 100 pantun yang berisikan tentang As-Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan membahas mengenai wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Karena di masa hidupnya Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan lain sampai Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Bisa dipahami? Setelah meninggal dunia Khadijah binti Khuwailid, barulah beliau menikah. Menikah dengan siapa? Saudah bintu Zam'ah. Kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah summa 'ala saudata amda 'aqdahu fi ramadhana thumma kana ba'dahu aqdu ibnati siddiqi fi syawali. Sambungannya karena di sini titik-titik, sambungannya nanti. Paham ya? Nah, kita baca dulu. Summa 'ala saudata amda 'aqdahu fi ramadhana thumma kana ba'dahu aqdu ibnati siddiqi fi syawali wa ba'da 50 'ami wa ba'da 50 wa 'amin tali. Ana artikan, kemudian setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah akad nikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ini adalah istri yang salihah dan juga setia dengan Rasulullah SAW. Di akhir hayatnya ketika Saudah sudah tua, Rasulullah sempat ingin menceraikannya, tapi Saudah tidak mau. Tidak mau bukan berarti barakallahu fiik menolak perintah, tidak. Karena pengennya Saudah ini biar statusnya sebagai istri Rasul masih berjalan sampai meninggal dunia, sampai akhirat. Tapi caranya Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta izin janganlah engkau menceraikan diriku. Tapi jatah hariku kami berikan kepada Aisyah ummul mukminin." Bisa dipahami? Biasanya kalau istrinya banyak kan ada jatahnya. Misalkan hari ini kepada fulanah, hari besok ke fulanah misalkan. Nah, ini waktu itu barakallahu fiik, Saudah bintu Zam'ah ketika sudah tua, Rasulullah tidak menceraikannya. Saudah enggak mau. Pengennya biarkan tetap menjadi istrinya walaupun enggak dijatah hari. Paham maksudnya? Jatah hariku untuk Aisyah. Paham? Akhirnya Rasulullah enggak menceraikannya. Dan sampai meninggal dunia statusnya Saudah bintu Zam'ah termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kisah panjang seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah akad nikah dengan Saudah bintu Zam'ah pada bulan Ramadan. Kemudian setelahnya akad nikah dengan putrinya Siddiq. Siapa putrinya Siddiq? Siapa? Aisyah ummul mukminin Ummi Abdillah radhiyallahu anha. Fi Syawal, pada bulan Syawal. Paham ya? Berarti menunjukkan bahwasanya orang menikah, ngelamar seorang wanita, kalau dia mampu setiap bulan pun nggak masalah gitu loh. Tapi nggak boleh melebihi 4 kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cuma 4 maksimalnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah kalian yang apa? Nikahilah wanita yang kalian inginkan 6, 2, 3 atau 4. Paham ya? Tapi kalau Rasulullah SAW khusus beliau, walaupun istrinya lebih dari 10 pun khusus beliau. Tapi kalau umatnya 4 maksimalnya. Paham ya? Bulan Ramadan nikah, bulan Syawal nikah lagi dengan perempuan lain. Bulan Dzulqa'dah nikah lagi, bulan Dzulhijjah nikah lagi 4. Boleh enggak? Kalau mampu enggak masalah. Tapi kalau enggak mampu, jangan banyak gaya, jangan banyak acting. Enggak mampu nikah lagi ujung-ujungnya 1 tambah 1 berapa? 0. Allahul musta'an. Ingat-ingat rambu-rambunya ada. Fa in khiftum alla ta'dilu berapa? Fawahidah. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, 1 saja sudah, garansi seumur hidup. Paham ya?
Nah, jangan neko-neko nggak mampu nikah lagi. Ta'adud katanya. Ta'adud itu ada aturannya. Poligami itu ada aturannya, bukan yang penting nikah dulu rezeki nanti katanya. Benar rezeki memang ditanggung sudah. Tapi mikir juga. Jangan satu tambah satu berapa tadi? Kosong gitu loh. Paham nggak makna satu tambah satu kosong ini? Paham nggak makna satu tambah satu kosong ini? Dia nikah punya istri satu, ngakunya mampu, nikah lagi istri kedua. Istri satu minta cerai, istri kedua pun minta cerai juga, ujung-ujungnya kosong, nggak punya istri. Itu satu tambah satu kosong. Paham ya? Tapi kalau mampu nggak masalah. Misalkan dia jeruit, juragan sawit, ya kan? Harta melimpah misalkan, ya kan? Mampulah, jatah istrinya per bulan, istri pertama sebulan 50 juta, ya kan? Istri kedua 20 juta misalkan, istri ketiga 10 juta misalkan, nggak masalah kalau mampu. Kalau nggak mampu berapa? Satu aja, nggak usah banyak gaya. Satu aja. Fawahidah. Ada rambu-rambunya dalam surat apa itu? An-Nisa, awal-awal itu. Antum lihat sendiri kalau nggak percaya. Tahu ya? Jadi kalau khawatir nggak bisa berbuat adil, satu aja. Adil di sini apanya? Yang adil ini? Kasih sayang dan rasa cinta atau adil dalam memberikan ma'isyah yang diinginkan sini? Kalau nggak mampu berbuat adil satu saja, itu adil apanya, Raihan? Rasa cinta kasih sayang atau ma'isyahnya? Ma'isyahnya. Rasa cinta nggak bisa dibikin sama. Rasulullah memiliki istri yang banyak. Apakah semuanya sama rasa cintanya? Tidak. Di antara istri yang beliau nikahi ini, yang paling beliau cintai siapa? Aisyah. Bayangkan itu. Menunjukkan rasa cinta itu nggak bisa dibikin sama. Tapi ma'isyah nafkah ini kalau nggak mampu berbuat adil, jangan nekat gitu loh. Satu aja sudah. Paham ya? Tapi kalau mampu silakan. 1, 2, 3, 4. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan. Rasulullah SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah bulan apa tadi? Ramadan. Kemudian setelahnya di bulan Syawal Rasulullah akad nikah dengan siapa? Aisyah ummul mukminin. Ini faedah dikondisikan loh ya, jangan sampai terlewatkan. Kita lihat penjelasannya. Summa 'ala Saudah hada 'udifa 'ala ma sabaq. Ini diataf kepada apa yang sebelumnya. Wa qad dzakara fi ma sabaq wa qad dzukira fi ma sabaq, dan sungguh telah disebutkan apa yang sudah kita lewati. Wafatu Khadijah zaujin Nabi SAW. Wafatnya Khadijah istri Rasulullah SAW. Wahia az-zaujah allati lam yatazawwad an-Nabi SAW alaiha ghairaha ila an tuwfiyat radhiyallahu anha. Masyaallah. Yang mana Khadijah ini adalah istri beliau yang beliau tidak menikah dengan perempuan selainnya sampai beliau meninggal dunia. Siapa tadi? Khadijah bintu Khuwailid. Dan dari Khadijah inilah Rasulullah memiliki apa? Keturunan dan anak. Siapa saja anaknya? Naufal, Al-Qasim, Zainab, Abdullah. Dari Khadijah, diurutkan dulu. Dari Khadijah. Maryam. Maryam siapa? Ummu Kulthum, apa? Ibrahim bukan anaknya Khadijah. Fatimah. Udah? Udah kan? Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Satu lagi. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang satu, yang Ibrahim dari siapa? Maryah Al-Qibtiyah. Jangan tertukar loh ya, satu aja. Nah, kita lihat. Fa ba'da wafatiha bi fatrah yasirah, dan setelah meninggalnya Khadijah dengan waktu yang pendek singkat, amda aqdahu. Mulailah beliau melakukan akad nikah. Terhadap siapa? Ala Saudah wa hiya bintu Zam'ah ibnu Qais Al-Qurasyiyah. Masyaallah. Yaitu Saudah bintu Zam'ah, putrinya Zam'ah ibnu Qais Al-Qurasyiyah. Gadis atau janda? Janda. Semua istri beliau sallallahu alaihi wasallam dinikahi dalam kondisi janda, kecuali satu, siapa? Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mafhum? Jadi jangan sampai bingung ya faedahnya, tinggal dikecualikan aja. Kita lihat sini. Wa kanat qablahu, dan dulu sebelumnya Saudah ini mantan istrinya siapa sebelumnya? Wa kanat qablahu, dan dahulu sebelumnya inda Sakran bin Amr.
Waktu itu sebelumnya Saudah bintu Zam'ah ini berada di sisinya Sakran bin Amr, maksudnya adalah apa? Istrinya Sakran bin Amr. Sakran bin Amr. Ini suaminya dulu sebelum meninggal. Wa kanat hiya wa iyyahu mimman hajaru ila Habasyah. Masyaallah. Yang mana waktu itu Saudah bintu Zam'ah dan suaminya, siapa suaminya tadi? Sakran bin Amr, termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Summa lamma raja'u ila Makkah, kemudian ketika pulang ke Makkah, aqama ma'aha nam zaujuha. Suaminya tinggal bersama Saudah bintu Zam'ah di Makkah, ila an tuwfiya, sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia barulah apa? Dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Saudah bintu Zam'ah. Naam. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam tazawwaja bi Saudah wa amda aqdahu 'alaiha fi Ramadan. Ini faedah nih. Dan Rasulullah SAW menikah dengan Saudah dan melanjutkan atau berlangsungnya akadnya pada bulan Ramadan qabla muhajir, sebelum Rasulullah SAW hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Qila bisanatain wa qila bisalsanawat. Ana ulangi, Rasulullah SAW itu menikah dengan Saudah bintu Zam'ah pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Faham? Naam. Termasuk kekhususannya apa? Kita tutup yang terakhir ini, kekhususannya apa? Wa min khasaisiha radhiyallahu anha, termasuk kekhususan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, annaha asarat bi yaumiha Aisyah wa anha, masyaallah, isaran li hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Bahwasanya beliau, yaitu Saudah bintu Zam'ah, asar bi yaumiha. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mengalah memberikan harinya. Jadi mengalah memberikan jadwal harinya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Isaran, lebih mengedepankan yang lainnya, maksudnya lebih mengedepankan Aisyah daripada dirinya. Kenapa? Karena cintanya Nabi SAW kepadanya. Ya, jadi benar-benar berusaha bagaimana caranya Rasulullah itu senang dan tidak menceraikannya. Karena Rasulullah cinta dengan Aisyah itu. Sehingga Saudah bintu Zam'ah pun membagikan harinya untuk Aisyah itu. Paham ya? Karena Aisyah ini perempuan yang paling, barakallahu fiik, dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Suatu ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nisa ilaik? Wahai Rasulullah, siapa perempuan yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq anhu. Faham insyaallah ya? Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Wa dzalika annaha kabirat 'indahu alaihi salatu wassalam, yang mana waktu itu ketika Saudah bintu Zam'ah sudah mulai tua. Kabirat itu masih sudah mulai tua, usianya tua. Kondisikan ya. Na'am, wa azama 'ala talaqiha, dan Rasulullah pengen menceraikannya. Saudah sudah tua usianya, Rasulullah pengen apa? Pengen menceraikannya waktu itu. Fa'asarat an tabqa ma'ahu, maka beliau apa? Lebih memilih untuk tinggal bersama Rasulullah SAW, zaujatanlah, sebagai istri untuknya, litahdha bi an takuna zaujatanlah, agar dapat bagian menjadi statusnya apa? Agar dapat bagian statusnya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi daril akhirah, di negeri akhirat. Jadi Saudah enggak mau diceraikan. Tapi caranya bagaimana biar Rasulullah juga tenang? Caranya jatah hari untuk Saudah ini, Saudah kasihkan ke siapa tadi? Aisyah ummul mukminin anha. Mafhum? Nah, seperti itu. Karena kalau orang itu punya istri lebih dari satu, dia harus pandai-pandai menjatah harinya. Misalkan sepekan di rumahnya si fulana, misalkan istrinya 4 lah taruhlah. 1 Zulaikha, kedua Mahmudah, ketiga Da'dun, keempat Hindun. Ini 4-4-nya ini, kalau dia sebagai seorang suami pastikan bisa menjatah dengan jatah yang apa? Yang adil. Paham ya? Nah, karena beda nanti yang apa sudah punya anak banyak, kemudian anak baru 1, atau mungkin yang ini baru nikah kemarin, itu semuanya jatah dengan jatah yang dinilai adil. Paham ya? Nah, jatah hari tadi itu. Jatah bulanannya bagaimana? Harus adil juga.
Yang anaknya 10 nggak mungkin dikasih sama seperti yang belum punya anak. Yang anaknya 10 mungkin lebih banyak karena anaknya 10. Yang belum punya anak ya paling dikasih jatah sesuai dengan kadarnya lah. Gitu caranya gitu. Itu namanya adil dalam memberikan nafkah. Jangan dikasih sama. Yang anaknya 10 sebulan dikasih 50 juta. Yang anaknya belum punya anak 50 juta juga. Nggak bisa. Jadi keadilan itu nanti aja. Makna adil itu tidak harus sama nilainya, tapi diberikan sesuai dengan haknya dan kadarnya. Itu namanya keadilan. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalkan antum punya adik, antum punya adik, abi antum ngasih uang antum 100.000, adik antum ngasih 10.000, adil nggak? Itu adil. Jangan uang nggak adil. Masa kakak dikasih 100, anak dikasih 10.000, masih kecil sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Nah, yang besar ini dikasih banyak. Kenapa? Karena memang keperluannya banyak gitu loh. Itu namanya keadilan. Jadi jangan pernah menilai keadilan itu harus sama rata pemberiannya, itu nggak benar. Kenapa? Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya masalah pembagian warisan. Pembagian warisan, pembagian yang adil, itu kan jatah aslinya laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Adil nggak itu? Adil itu loh. Bukan berarti wah nggak adil nih. Masa perempuan kasih sedikit, laki-laki banyak. Enggak. Keadilan ingat-ingat diberikan sesuai dengan kadar dan haknya. Bukan harus nilainya sama. Paham? Nah, walaupun nilainya beda, selama itu hak dan kadarnya memang segitu, adil. Mafhum? Naam. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Tsumma kana ba'dahu ay ba'da imda'i 'aqdihi 'ala saudah. Setelah Rasulullah SAW selesai berlangsung akad dengan Saudah, aqdu ibnati Siddiq bi Syawal, kemudian lanjutkan lagi akad nikah dengan putrinya Siddiq. Siapa putrinya Siddiq? Siapa putrinya As-Siddiq? Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? As-Siddiqah bintu Siddiq, itu gelarnya. As-Siddiqah bintu Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Pada bulan apa tadi? Syawal. Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Maksudnya menikah dengan Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Wa an abiha wa an sahabat ajma'in. Allah Ta'ala meridhai Abu Bakar, Aisyah dan juga sahabat semuanya. Wa qad tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam fi Syawal qabla hijrah. Dan sungguh Rasulullah telah menikahi Aisyah anha di bulan Syawal sebelum hijrah. Hijrah ke mana nih? Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Faham? Nah, kemarin kita bahas hijrah ke Habasyah berapa kali? 2 kali. Nanti hijrah lagi ke Madinah. Hijrah ke Habasyah dihitung 1. Paham ya? Hijrah ke Madinah yang kedua kalinya. Tapi ke Habasyah berapa kali? 2 kali. Mafhum insyaallah? Nah, kita lihat di sini. Qila bisanatain, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Wa qila bisanawat, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Khilaf. Wa ya bintu sittisinin, masyaallah. Yang mana waktu itu usia beliau Aisyah ummul mukminin dinikahi, akad nikah usia berapa? 6 tahun, bayangkan. Antum usia berapa tahun usianya sekarang? 8, 9, 11. Nah, 6 tahun akad nikah. Enggak masalah. Tapi dukhulnya ketika usia 9 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya dalil nikah usia muda itu boleh. Paham ya? Tapi pemerintah yang namanya undang-undang bikin manusia, itu harus 20 tahun ke atas baru nikah. Perempuan paling-paling dikasih batasan 20 tahun lah, atau mungkin sekian tahun baru boleh nikah. Salah sebenarnya. Kapan dia siap? Tafadhal itu loh. Iya kan? Mungkin sekarang enggak sulit. Proses pernikahan itu dipersulit sebagiannya ya, tapi padahal aslinya mudah aslinya. Lihat Rasulullah ketika barakallahu fik melamar Aisyah ummul mukminin, usia berapa tadi? 6 tahun akad nikah. Ini pun Rasulullah kenapa kok menikahi Aisyah, lewat apa? Awal mulanya lewat wahyu mimpi. Lewat mimpi, bayangkan itu. Nah, tapi kan mimpi para nabi apa? Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi itu semuanya benar. Paham ya? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya siapa? Ismail, lewat apa? Mimpi juga. Tapi kan ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi semuanya apa? Benar. Paham? Naam. Kita lihat sini. Wa bana biha alaihi salatu wassalam bil Madinah awal maqdamihi. Alaihi salatu wassalam hiya bintu 9 sanawat. Masyaallah. Penting ini. Ini faedah loh ya, jangan sampai antum salah paham, gagal paham. Jadi waktu itu Rasulullah akad nikah dengan Aisyah ummul mukminin usia berapa? 6 tahun. Kemudian wa bana biha, beliau mulai membangun rumah tangga.
Nah, barakallahu fik, dengan Aisyah di Madinah, awal datangnya ke Madinah. Awal datangnya ke Madinah. Paham ya? Nah, kemudian usianya Aisyah berapa waktu itu? Bintu tis'i sinawat. Usianya 9 tahun. Karena orang-orang Arab itu kadang-kadang beda dengan orang Indonesia. Di Arab sana 9 tahun, 10 tahun sudah haid, sudah dewasa. Di Indonesia mungkin ada juga beberapa tempat ya, enggak semuanya. Nah, barakallahu fiik, yang jelas, nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nikah muda itu boleh. Paham ya? Nikah muda itu boleh. Nikah tua boleh enggak? Ya enggak ada larangan juga. Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah binti Khuwailid, usia beliau berapa? Usia beliau 25 tahun. Khadijahnya berapa? 40. Enggak masalah. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Cuman hukum asalnya, na'am, menikah muda itu enggak ada larangan. Syariat tidak melarang. Yang terakhir, walaharul anha khasa'is, dan Aisyah punya kekhususan. Nah, kekhususan dikondisikan kaidahnya nih ya. Nanti kalau tanya antum paham apa kekhususan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, minha di antaranya kekhususan yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, annaha ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, masyaallah. Yang pertama, bahwasanya Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling dicintai. Jadi istri Nabi kan enggak hanya satu kan? Di antara istri-istri yang paling dicintai Nabi siapa? Aisyah mukminin, satu. Ya, perempuan dari kalangan istri Rasulullah SAW yang dinikahi, yang beliau cintai siapa? Yang paling beliau cintai Aisyah mukminin. Ini kekhususan pertama. Kekhususan yang kedua, wa minha annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menikah seorang gadis pun selainnya. Kekhususan juga. Semuanya janda kecuali Aisyah mukminin. Kecuali Aisyah ummul mukminin. Ada berapa? 2. Pertama, kekhususan beliau adalah apa? Beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kedua, Rasulullah tidak pernah menikah dengan seorang gadis pun selainnya. Selain siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, wa minha anal wahya kana yanzil 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'aha fi lihafiha. Paham ya? Yang ketiga, bahwasanya wahyu waktu itu di saat turun kepada Nabi SAW, beliau sedang bersama Aisyah di dalam selimutnya. Ini khusus lah ya, kekhususan ini. Nah, barakallahu fiik, dari ketika turun wahyu, Rasulullah SAW berada di dalam selimutnya Aisyah, berdua dengan Aisyah. Kekhususan, karena di istri-istri yang lain enggak ada. Paham? Naam. Kemudian yang keempat, wa minha anna bara'ataha minal ifki alladhi rumiyat bihi nazala bihi wahyun minallahi yutsla fi kitabihi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwasanya pembelaan Allah Ta'ala terhadap apa? Aisyah di dalam kisah apa? Kisahul ifki. Yang beliau dituduh dengannya. Dituduh apa? Berzina. Siapa yang nuduh waktu itu? Gerombolannya siapa? Siapa gengnya? Siapa gengnya? Pentolannya siapa waktu itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Paham ya? Nah, Aisyah ummul mukminin dituduh berzina dengan seorang sahabat yang mulia, siapa kemarin? Tragedinya ketika pulang dari perang apa? Ghazwatu apa? Bani Mustalik. Atau kenal dengan Muraisi'. Siapa sahabat tersebut? Muhammad ingat enggak? Terus. Jangan ujungnya aja. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dihafalkan ya? Nah. Kisahnya panjang. Yang mana dengannya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dibacakan dalam Al-Qur'an Karim. Surat apa itu? An-Nur. Di dalam surat An-Nur itu kisahnya sangat mengharukan sekali. Bahkan kadang kalau lihat membaca dengan apa? Dengan tafsirannya itu kadang bisa menangis juga, kasihan sekali gitu loh. Tuduhannya ngeri loh. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga sedih. Kemudian ibunya juga sedih, ibunya Aisyah maksudnya. Nah, barakallahu fi, kemudian Rasulullah juga sempat agak jauh fitnah. Nah, wa minha, dan di antaranya juga yang berikutnya berarti annaha afqah nisa'i alaihi wassalam bal afqah nisa'il ummah. Masyaallah. Termasuk kekhususan Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau adalah
Nah, barakallahu fiik, adalah wanita yang paling faqih umat ini. Perempuan yang paling faqih untuk umat ini, umat Nabi Muhammad SAW siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dikondisikan. Jadi udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, anna Nabi SAW tuwfiya fi baitiha wa baina sahriha wa nahriha radhiyallahu anha wa an zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Masyaallah. Kekhususan yang berikutnya yang keenam adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia berada di pangkuan beliau. Paham ya? Berada di sandaran dada beliau. Maksudnya itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, bukan di istri itu yang lainnya. Kekhususan tidak? Kekhususan itu ya. Berarti totalnya ada berapa yang Anda sebutkan ini? 6. Pertama, beliau adalah apa? Adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah, nah beliau adalah apa? Wanita yang satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwasanya wahyu turun waktu itu dalam kondisi Rasulullah berada di selimutnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala telah apa? Telah memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menuduh Aisyah berzina di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat apa tadi? Surat An-Nur. Yang kelima, bahwasanya Aisyah adalah apa? Perempuan yang paling faqih umat ini. Yang keenam, bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu ketika meninggal dunia, berada pada pangkuan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.